Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahi ala kulli ni'mati musallihat wa bi fadlihi tanazalu khair bil ghayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala ketetapannya, karena jatuhnya daun ke permukaan bumi adalah atas kehendaknya. Maka bersyukur pada hari ini kita masih berada dalam ketetapannya, yaitu ketetapan dalam kebaikan. Baiklah, di sini saya akan mengambil tema jangan tinggalkan sholat. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang dikarenakan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk, orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru, tidak memenuhi rukun, orang yang sholatnya enggak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Maka Allah Subhanahu wa taala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dua, adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Mungkin kita sholat, tapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita, apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat hanya dalam hitungan 15 sampai 20 menit selesai, 20 rakaat atau 11 rakaat selesai. Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahu, lalai dalam sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau yang bermalas-malasan dalam sholat, nauzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat adalah satu-satunya ikatan kita dengan langit, dan sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meninggalkan sholat satu kali saja berarti kita memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita nggak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu akan menolong kita? Seseorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah pada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita putuskan, bagaimana kita minta rizki pada Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan pada Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita? Padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya kata ulama antara hamba dengan Rabb-nya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang diperlihatkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, ketika dia meninggal dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, kecuali oleh keluarganya sendiri secara sengaja dalam waktu yang lama. Maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepada suaminya. Seandainya dia suami itu harus menceraikan istrinya. Tidak halal bagi seorang perempuan mukmin menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Jangan putuskan Allah dalam meninggalkan sholat.
Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.